Shalom, selamat pagi jemaat dikasih Tuhan. Kita kembali lagi berjumpa dalam Renungan Pagi. Mari pagi hari ini saya kembali mengajak kita semua untuk merenungkan firman Tuhan. Supaya dengan kebenaran firman Tuhan, hidup kita akan dibangun. Dan kita pun akan bertumbuh, diteguhkan dan dikuatkan dalam iman dan pengharapan. Firman Tuhan adalah kebenaran. Firman Tuhan sumber kekuatan kita. Firman Tuhan pedoman dan penolong bagi hidup kita. Dan bahkan firman Tuhan jugalah yang akan senantiasa menuntun kita dan menerangi setiap langkah hidup kita. Mari jemaat dikasih Tuhan, sebelum kita merenungkan firman Tuhan pagi hari ini, kita akan berdoa terlebih dahulu. Bapa di surga, kami datang ke hadirat-Mu pagi ini. Kami membawa dan menaikkan segala puji syukur atas segala kebaikan-Mu di dalam hidup kami. Dan sungguh kami mengucap syukur ya Tuhan atas begitu besar kasih setia-Mu, begitu besar rahmat dan anugerah-Mu. Segala berkat dan kemurahan-Mu, perlindungan-Mu, penyertaan-Mu, pertolongan-Mu, dan juga bahkan pemeliharaan-Mu atas seluruh hidup kami. Terima kasih ya Tuhan. Pagi hari ini kami mau merenungkan firman-Mu. Mari Tuhan, singkapkan dan nyatakan kebenaran firman-Mu. Dan Roh Kudus, urapilah kami ya Tuhan, sehingga kami bisa menangkap apa yang menjadi pesan Tuhan bagi setiap kami. Dan kami pun akan mengerti akan kehendak-Mu, serta melakukan kebenaran firman-Mu di dalam hidup kami. Terima kasih ya Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus kami bersyukur dan berdoa. Amin. Mari jemaat dikasih Tuhan, sama-sama kita akan buka Alkitab kita. Dan renungan pagi hari ini saya ambilkan dari Yohanes 10 ayat yang ke-10. Saya bacakan. Pencuri datang hanya untuk mencuri dan membunuh dan membinasakan. Aku datang supaya mereka mempunyai hidup dan mempunyainya dalam segala kelimpahan. Ya jemaat dikasih Tuhan, perikopnya bicara tentang gembala yang baik. Ya, Tuhan Yesuslah gembala yang baik. Nah, pencuri domba kalau di sini diartikan, bisa juga diartikan pencuri ini adalah si jahat, iblis, ya datang hanya untuk apa? Tujuannya mencuri, membunuh, membinasakan. Ya, karena itu setelah kita mengetahui akan hal ini, ketika pencuri itu datang, ketika iblis itu datang, jangan pernah disambut. Jangan pernah diberikan ruang. Jangan pernah diberikan kesempatan. Jangan buka celah. Supaya ketika pencuri itu datang, dia tidak mencuri, membunuh, dan membinasakan hidup kita. Dia tidak merusakkan apa yang baik. Ya, tidak diberi kesempatan sehingga tidak merusakkan apa yang baik yang ada dalam hidup kita. Karena pencuri tujuannya itu walaupun mungkin bisa saja ya. Jadi ada istilahnya ya penjahat ya, menyamar sebagai domba ya. Ada yang mengatakan ya serigala berburu domba lah atau apa. Ya karena segala tipu daya iblis akan digunakan. Tujuannya hanya apa? Mencuri, mengambil apa dari hidup kita, membunuh, ya akhirnya mengakhiri sesuatu dan membinasakan, membawa kita kepada kehancuran. Bapak Ibu jemaat dikasih Tuhan, perhatikan sebaliknya. Aku datang, ini Tuhan Yesus, ya gembala yang baik itu datang supaya mereka domba-dombanya ini mempunyai hidup, bukan mati, dan mempunyainya. Ya, memiliki kehidupannya itu dengan segala kelimpahan. Bukan kekurangan, bukan kehancuran, bukan kebinasaan. Ya, Yesus datang menawarkan hal yang baik, yang jelas kehidupan, ya, bahkan hidup yang berkelimpahan. Kenapa Tuhan mau berikan itu? Sesungguhnya Tuhan ingin supaya hidup kita yang dipenuhi dengan kelimpahan itu selalu yang pertama mengucap syukur kepada Tuhan. Yang berikutnya dengan segala berkat yang berkelimpahan itu hidup kita menjadi saluran berkat.
Jadi nggak berhenti kita diberkati, selesai. Tidak, Tuhan ingin kita menjadi berkat bagi orang lain. Mari jemaat dikasih Tuhan, Yesus datang menawarkan kehidupan. Nah, kalau Yesus yang datang, jangan sampai kita tidak siap. Ayo buka hati kita, ayo beri tempat kepada Dia. Dia membawa kehidupan, Dia membawa berkat, bahkan Dia membawa kelimpahan bagi hidup kita. Berbeda dengan iblis yang datang hanya untuk mencuri, membunuh, dan membinasakan. Yesus, ya, Dia gembala yang baik. Dia datang, ya, supaya kita punya hidup. Sekalipun kita tahu bahwa gembala yang baik itu harus mati di atas kayu salib buat kita semua. Dia rela mati supaya saudara dan saya hidup. Dan mempunyai hidup dalam segala kelimpahan. Dia yang kaya, merendahkan diri, menjadi tidak punya, menjadi lemah. Sebaliknya, supaya kita yang sebaliknya, yang lemah ini menjadi kaya, menjadi kuat. Ingat, kalau bicara kaya jangan diartikan hanya secara harafiah, secara materi saja di sini ya. Tetapi hidup yang berkelimpahan, hidup yang tidak berkekurangan, bahkan lebih lagi hidup yang menjadi berkat tentunya bagi orang lain. Mari jemaat dikasih Tuhan, ya, kita bersyukur punya Tuhan yang begitu peduli, bahkan Dialah gembala yang baik bagi hidup kita. Gembala yang baik memberikan nyawanya. Gembala yang baik tidak akan membiarkan domba-dombanya tersesat. Gembala yang baik itulah Tuhan Yesus Kristus. Dia selalu ada memberikan kehidupan buat kita sekalipun Dia harus rela mati di atas kayu salib. Dia gembala yang baik, memberikan hidup kepada kita, bukan sekedar hidup saja, ya, bukan hidup segan mati tak mau, bukan, tapi hidup dalam segala kelimpahan. Nah, karena itu mari jemaat dikasih Tuhan selalu naikkan syukur kepada Dia, selalu dengarkan apa kata firman-Nya, ya. Jangan kompromi dengan dosa. Ingat, pencuri si iblis ini dia terus mencari celah, dia terus mencari cara, ya, sekalipun dia tahu bahwa ketika kita dah percaya Yesus, terima Yesus, sesungguhnya kita ada dalam kuasa Yesus, tapi dia tetap berjalan seperti singa yang mengaum-ngaum, mencari orang yang dapat telannya. Karena itu jangan buka celah terhadap dosa. Ayo, hati-hati. Ya, pencuri itu siap untuk mencuri, membunuh, dan membinasakan hidupmu. Tetapi Yesus datang memberikan kehidupan, hidup dalam segala kelimpahan. Amin, kita berdoa. Tuhan, terima kasih, kami bersyukur. Kami menyambut Engkau Yesus yang datang dalam hidup kami. Engkau memberikan kehidupan, hidup yang berkelimpahan. Kami tahu Tuhan, iblis pun mencoba datang. Iblis mencoba untuk masuk dalam kehidupan kami. Bahkan dia mencari celah. Berdoa ya Tuhan supaya hidup kami terus dalam lindungan-Mu. Sehingga tidak ada celah, tidak ada kesempatan, tidak ada ruang, tidak ada tempat bagi iblis untuk dia masuk. Karena dia hanya akan mencuri, membunuh, dan membinasakan. Merusakkan apa yang baik yang telah Tuhan berikan bagi hidup kami. Berdoa Tuhan, perlindungan dan penyertaan-Mu atas seluruh kehidupan kami. Terlebih juga hari ini Tuhan, segala aktivitas kami mohon tuntunan penyertaan Tuhan. Jauhkan celaka mara bahaya. Damai sejahtera, sukacita, kesehatan, kekuatan, dan segala berkat yang dari Tuhan menyertai kami semua. Terima kasih ya Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus, kami berucap syukur dan berdoa. Amin. Mari jemaat dikasih Tuhan, semangat, maju terus dalam iman dan pengharapan. Sukses menyertai kita semua. Tuhan Yesus memberkati. Amin.